Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang mitosis. Yang akan menyampaikan materi pertama adalah saya sendiri, dan yang kedua adalah saudari kita Tri Sulaswati, dan yang kedua adalah saudari kita Afi atau Hafizoh Humairo Mardani Batong, dan yang ketiga adalah saudari kita Putri, dan yang sebagai moderator adalah saudari kita Rahmania Fitra. Dari reproduksi dan pewarisan keturunan level sel adalah pembelahan sel. Hanya manusia yang menghasilkan lebih banyak lagi manusia. Tanaman tropis menghasilkan lebih banyak lagi tanaman tropis. Kujang menghasilkan lebih banyak lagi kujang. Fenomena itu dalam peribahasa kuno adalah life begets life. Nah, sel berasal dari sel yang sebelumnya telah ada. Pembelahan sel biasanya ketika sebuah sel membelah, kedua sel anakan masing-masing harus memiliki jumlah molekul DNA dan sitoplasma yang dibutuhkan. Yang berikut sel eukariot. Bakteri bereproduksi melalui pembelahan sel yang disebut dengan fisi binary, yang berarti pembagian menjadi separuh atau setengah. Yang berikut adalah kromosom bakteri atau kromosom bakteri tunggal. Nah, yang selanjutnya sel eukariot. Jumlah kromosomnya banyak, besar, dan kompleks. Jumlah kromosom sel eukariot tergantung dari spesiesnya. Pada spesies eukariot multiseluler, sel gamet, spermatozoa atau ovum mengandung separuh dari jumlah kromosom sel. Lain pada tubuhnya yang disebut sel somatis. Contohnya manusia. Jumlah kromosom 46 pada sel somatisnya adalah 46 pada sel spermatozoa atau sel kromosomnya berjumlah 23. Yang berikut pembelahan sel esensial bagi kehidupan. Sel eukariot mengalami siklosel, yaitu suatu rangkaian kejadian dari saat sel atau membelah menjadi dua sel ke saat sel anakan membelah lagi. Terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase mitosis. Fase mitosis disingkat dengan fase M, diikuti dengan fase interfase yang merupakan 90% jumlah total siklosel. Yang kedua adalah selama interfase, sintesa DNA untuk menduplikasi kromosom terjadi. Kita lihat interfase. Interfase dapat dibagi menjadi 3 subfase. Yang pertama fase G, gap yang terjadi gap pertama. Yang kedua fase S atau sintesis. Yang ketiga, G2 atau gambar kedua. Nah, selama interfase sel tumbuhan pada G1 dengan menghasilkan protein dan organel dalam sitoplasma, begitu sel sudah menyalin kromosomnya S dan tumbuh lagi sampai saat sel tersebut menyelesaikan persiapan untuk pembelahan sel G2 dan selanjutnya sel membelah atau M di metaplasma. Nah, pembelahan sel itu terjadi menjadi 3 bagian, yaitu amitosis, pembelahan biner, mitosis, tidak terjadi reduksi jumlah kromosom, dan meiosis, terjadi reduksi jumlah kromosom. Di sini materi kami adalah mitosis. Mitosis adalah cara efisien memindahkan kopian sejumlah besar informasi genetik dalam berbagai kromosom ke 2 sel anakan. Di bawah mikroskop cahaya, sel yang mengalami pembelahan dapat dilihat dari kromosomnya. Kromosom berduplikasi, lalu kemudian berpisah ke masing-masing sel anakan. Proses pembelahan sel adalah berlangsung kontinu, tidak terputus-putus.
Nah, untuk memudahkan mempelajari proses pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu interfase dan profase. Tetapi interfase nampak sama dengan sel fase interfase. Perubahan belum terdeteksi. Profase, kromotim menjadi kromosom yang jelas terlihat. Pada stoplasma ada dua pusat yang terbentuk dari mikrotubul. Dinding inti sel hilang. Pada inti akhir profesi dua pusat saling menjauh ke kutub berlawan, dan spindel mikrotubul yang berhubungan dengan pusat yang terbentuk. Lanjutkan materi yang kedua. Metafase. Spindel mitosis terbentuk sempurna sentromer kromosom berbaris pada bidang. Metafase di daerah ekstrual sel. Yang kedua, anafase. Ketika sentromer memisahkan kromatit ke masing-masing kutub mulai memanjang. Fase. Balikan profase. Pemanjangan sel yang dimulai saat anafase berlanjut. Dinding inti mulai terbentuk. Sitokinesis. Ini bagian akhir telofase, yaitu proses pembagian sitoplasma yang berlangsung bersamaan dengan fase telofase, di mana dua sel anakan berpisah. Sitokinesis berbentuk antar sel tanaman dan sel hewan. Pada sel hewan, sitokinesis berlangsung melalui proses pembentukan klefage furor yang dimulai dari penonjolan landai pada permukaan sel. Pada sel tumbuhan, sitokinesis berlangsung melalui pembentukan lempeng sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelahan sel, yaitu yang pertama, penempelan atau sel bertumpu. Sel membelah setelah sel bertumpu atau menempel. Berikutnya, kerapatan sel. Sel berhenti membelah setelah seluruh permukaan dilapisi satu lapis sel. Yang berikutnya, faktor pertumbuhan atau growth factor, yaitu walau seluruh permukaan telah penuh sel, bila ditambahi faktor pertumbuhan sel, maka pembelahan sel berlangsung mengakibatkan penumpukan sel. Berikutnya, pertumbuhan sel yang di luar kontrol mengakibatkan apa yang disebut kanker. Sel normal pada kultur tumbuh dan membelah antara 20-50 generasi. Sel kanker dapat membelah terus tanpa henti sepanjang ada nutrisi. Sel kanker membelah tidak mengikuti pola siklus sel normal tapi acak. Sel-sel kanker menghasilkan tumor ganas atau malignan. Penyebaran sel-sel kanker di luar asal sel kanker disebut metastasis. Nah, saya akan melanjutkan materi dari Hafijo tadi. Yang pertama, macam-macam kanker. Jadi di sini yang pertama yaitu karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang menutupi permukaan internal dan eksternal tubuh, seperti kulit dan permukaan usus. Yang kedua, sarkoma. Sarkoma adalah kanker berasal dari jaringan penyokong tubuh seperti tulang dan otot. Yang ketiga, leukemia, yaitu kanker jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang. Dan yang terakhir adalah limfomas, yaitu kanker berasal dari jaringan limpa, lymph nodes. Selanjutnya yaitu fungsi mitosis. Fungsi mitosis di sini yaitu untuk pertumbuhan, penggantian sel yang rusak, dan reproduksi aseksual. Selanjutnya, kromosom manusia yang berjumlah 46. Kalau diamati, mereka masing-masing berpasangan dengan homologelnya sehingga ada 23 pasang kromosom pada manusia. Hukum kromosom homolog yaitu kromosom homolog yang berpasangan karena sama ukurannya, sama bentuknya, sama kandungan gen-gennya. Selanjutnya, misalnya gen yang mengatur warna mata terdapat pada lokus pada satu kromosom, maka pada kromosom homolognya gen warna mata juga terdapat lokus yang sama, walaupun gennya untuk warna mata yang berbeda.
Selanjutnya yaitu ada dua tipe jenis atau tipe kromosom. Tipe pertama adalah disebut autosom. Sejumlah 22 pasang terdapat pada baik laki-laki maupun wanita. Yang kedua, sepasang yang lain adalah penentu kelamin disebut kromosom kelamin atau seks kromosom. Selanjutnya, wanita memiliki sepasang seks kromosom yaitu disebut sebagai kromosom X. Dan laki-laki memiliki kromosom kelamin X dan Y yang berpasangan. Inilah perkecualian pada kromosom kelamin laki-laki. Perkecualian penting terjadi yaitu dua kromosom X dan Y yang berbeda ukuran dan bentuknya juga kandungan gen-gennya berbeda tapi saling berpasangan. Selanjutnya, individu memiliki dua set kromosom, satu berasal dari ayah dan satu berasal dari ibu. Sel yang mengandung dua homolog set kromosom disebut sel haploid, dan jumlah total kromosom disebut angka haploid disingkat dengan 2N. Selanjutnya, pada manusia angka diploid adalah 46, yaitu 2N sama dengan 46. Manusia adalah organisme diploid karena hampir semua sel penyusun tubuh kita adalah sel diploid. Perkecualian adalah sel telur atau sel spermatozoa, yang keduanya disebut sel gamet. Masing-masing gamet memiliki sel tunggal kromosom terdiri atas 22 autosom dan sebuah seks kromosom X dan Y. Sel dengan set tunggal disebut haploid. Pada manusia, angka haploid disingkat N adalah 23, yaitu sama dengan N sama dengan 23. Siklus hidup manusia dari sebuah sel telur ibu haploid dibuahi oleh sel spermatozoa bapak yang haploid dalam proses yang disebut fertilisasi menghasilkan zigot yang diploid. Zigot tumbuh berkembang menjadi dewasa. Pembelahan mitosis menjaga sel-sel anakan dari zigot menerima 46 set kromosom. Ada perubahan terjadi untuk tahapan dari diploid menjadi haploid dalam siklus hidup kita. Gamet kita yang haploid dihasilkan dari proses pembelahan yang disebut meiosis, yang hanya terjadi selama fase seksual dari siklus hidup kita. Meiosis mereduksi atau mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya.